Tes, oke udah mulai. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin ke kalian bagaimana cara membuat environment di anuan dia di Unity dan sampai membuat movement pada objek yang ada di Unity. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah membuat environment. Oke. Nah, seperti yang terlihat di sini terdapat environment yang sudah saya buat ya. Cuman kayak gimana sih bikinnya? Apakah langsung kita bikin satu-satu atau bagaimana? Oh, tentu saja enggak ya teman-teman. Di sini kita menggunakan berbagai bantuan, yaitu namanya aset yang sudah ada gitu. Nah, dalam menu aset ini, sini adalah beberapa aset yang sudah saya download dan akhirnya saya timpa-timpa saja ke dalam si canvas yang ada di Unity ini. Nah, untuk mendapatkan aset ini tuh kamu bisa masuk saja ke ini dia web assetstoryunity.com. Aset yang dimana web ini merupakan situs resmi dari Unity dan menyediakan berbagai aset yang dibutuhkan, baik dari yang low budget sampai ke high budget ya. Dan di sini tuh banyaklah, ada dari animasi, karakter, environment, dan di sini juga banyaklah dari 2D, audio, tools, FX, dan masih banyak lagi. Cuman di sini kita akan menggunakan environment saja ya. Nah, di sini ada banyak pilihan yang bisa kamu pilih dari dunia fantasi lah ataupun dunia was kuno dan lain-lain. Cuman karena kita ini orangnya gratisan, jadi kita tuh tinggal pilih saja sort by Press low to high. Oke, di sini dan di sini baru terlihat jelas mana sih aset yang free-nya aja, yang gratis aja. Oke, di sini banyak ya, kita bisa memilihnya secara percuma. Nah, bolehlah milih aja sesuka hati kalian, mana yang menurut kalian bagus dan mana yang menurut kalian yang selera kalian gitu. Nah, ini adalah aset yang aku gunakan, yaitu low poly environment. Nah, terus gimana sih cara nge-import si aset ini ke anuan ya, ke Unity kita? Caranya gampang. Pertama itu kalian pilih, misal kita pilih ini, lalu tunggu. Nah, langsung saja pencet to add to my asset. Oke. Nah, tunggu juga, langsung tunggu. Nah, di sini kalian disuruh sign in terlebih dahulu ya. Ya, pokoknya nanti kalian akan sign in dan ya nanti bakal kayak gini lah intinya. Setelah kalian sign in dan kalian add asset, nah add asset ini nanti kalian bakal akan ada persetujuan seperti ini dan nah open to Unity dan kalian akan langsung masuk ke package manager yang ada di Unity. Kalian tinggal download lalu import langsung dan itu tuh bakal langsung masuk ke aset yang ada di sini. Nah, begitulah cara install aset di situs resmi lah ya. Nah, sekarang setelah itu kalian langsung saja buat environmentnya macam mana. Nah, di sini juga ada train sample. Train sample ini semacam aset juga, cuman itu untuk ya bikin dataran secara manual lah intinya mah seperti itu. Dan oke, di sini kita akan langsung saja ke movement si objeknya terlebih dahulu. Yang pertama, kita itu harus membuat objek. Ya, objeknya itu bebas ya berupa player. Kalian bisa ya gunakan situs dari Unity tadi. Nah, nah, nah ini nih karakter lah. Di sini kalian boleh dah cari-cari karakter yang menurut kalian bagus dan sesuai dengan selera kalian, baik dari yang ngeri-ngeri ataupun yang lucu-lucu ataupun yang ya, kalau 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 karakternya yang beta-beta itu aku gak tahu ya itu ada apa enggak, cuman kalian boleh cari aja dah. Beta masuk gudang, benderanya hilang. Oke, setelah kalian
menginstal dan add to my asset, kemudian menginstal dan import si asetnya itu ke dalam Unity, kalian langsung aja masukin, drag aja misal di sini ada material model scene, ini ada karakter NPC, kita drag aja ke sini dan ya set kecil banget. Nah ini tuh karena emang gak ada warnanya, kita di sini cari aja yang namanya tekstur. Nah setelah itu kalian tarik dan yap, salah, tarik, drag, dan yap, sudah ada warnanya. Let's go. Nah kemudian macam mana tuh bang? Sekarang habis kalian bikin karakter, kalian tuh bikin yang namanya kamera. Oke, kamera ini kalau kamera ini kalian sesuaikan dengan pandangan si karakter kalian. Nah ini kita geser aja lah ke sini biar kelihatan gitu. Oke, kita sesuaikan dengan pandangan mata. Nah misalnya seperti ini, kemudian kita bikin kamera lagi, dan kamera yang kedua ini tuh kita sesuaikannya itu, nah, di atas aja kayak gini. Nah ini tuh buat apa? Ini tuh buat sebagai dua tipe kamera yang berbeda, perspektif kamera yang berbeda. Yang pertama ada FPS, yang dimana FPS itu yang semacam POV dari mata kita, dan yang kedua adalah TPS, ya dimana itu TPS itu semacam kita itu seorang yang mengendalikan si karakter itu gitu. Nah seperti itulah, dan di sini kalau udah kita ininya kita ganti aja jadi misal kayak ini FPSS, dan ini tuh TPS ya, TPS. Nah di sini kita bikin game object terlebih dahulu, create empty game object, kita namakan player. Nah si NPC ini kita masukkan saja ke dalam player ini bersama dengan kameranya juga ya teman-teman. Dan yap, sekarang kita klik si player ini dan masukkan, bukan masukkan sih, lebih ke kita itu bikin script ya, dimana scriptnya itu adalah kode-kode bagaimana cara kita berjalan, cepatnya berapa, dan jam untuk ganti kamera dan lain-lain, dan kodenya itu ada di ini. Nah di sini ya kalian tinggal ikutin saja kode yang ada di sini PPT ini, dan setelah selesai mengikuti kalian cukup drag player ini ke dalam player ini, dan otomatis karena sudah terisi. Nah sekarang tinggal kita masukin saja ini FPS, kita masukin ke FPS, dan TPS kita masukin ke TPS nya juga. Nah sekarang ada dua player nih, yang satu ini kita hide dulu ya karena tidak akan terpakai. Setelah itu apa ya, setelah itu kita play aja. Nah dan inilah jadinya. Jujur karena ini environmentnya terlalu gede bisa dibilang, jadi agak susah lah, agak terlihat nggak jalan. Dan ini sebenarnya jalan ya, cuman entahlah. Nah begitulah. Nah, misal kita gunakan player yang ini, player yang gede. Oke, ini dia. Nah mencet M untuk mengganti kamera dan jalan. Buset, lambat banget. Ya untuk ngaturnya itu ada di, kita tinggal pencet aja si player ininya dan scroll ke bawah. Nah di sini kalian bisa atur lah kecepatannya berapa, ataupun kalian bisa atur di sini. Cuman anehnya project saya itu aneh, di sini aku udah ngatur ke 1000 2000, tapi di sininya masih 6 dan 12. Begitupun waktu aku di sini ubah, gak keubah cuy, waktu di play itu malah tetap segini. Dan yap, akhirnya entahlah, pokoknya itulah, itu saja yang telah saya pelajari dari pembelajaran PBO kemarin. Nah
Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya di Unity itu ternyata menggerakkan satu objek itu bisa dibilang mudah dan hal dasar. Cuman mungkin juga ada beberapa yang belum saya ketahui. Dan untuk membuat environment itu sendiri itu bisa dibilang ternyata bisa gampang, bisa susah, tergantung kreativitas kita. Dan jika membuatnya secara auto menggunakan aset-aset yang ada di web tadi itu bisa dibilang mudah karena kita tinggal drop and drag dan mengatur. Nah, sampai jadi kayak gini ini pun ya full aset ya. Cuman sepertinya terlalu besar, gak tahu gimana. Intinya seperti itulah. Oke, jadi sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.